lagi. Dari mana Isep? Baru dari kelas tadi teh. Terus sempet ngobrol sama anak-anak. Katanya semester depan tuh bakalan magang. Nah, saya bingung mau ngambil pabrik atau perusahaan yang mana. Kalau menurut aku Mas Sep, gimana passion kamu sih? Kamu bagusnya di passion apa buat magang? Nah, dalamin itu. Gi, kasih saran Gi, magang. Magang. Nah, kalau menurut aku nih Sep, magang kalau menurut kita ya, karena background kita ekonomi, lebih baik magang di bank, terus magang di perpajakan. Kalau magang di pabrik-pabrik mungkin itu butuh beberapa yang harus dipersiapkan. Kalau di bidang-bidang yang saya sebutkan tadi kan kita sudah ada setidaknya sedikit background. Nah, kalau seperti itu kalau menurut saya sih. Bagus Ki. Kalau menurut Kimi di mana Wi? Kasihan si Isep. Coba kasih saran nih. Gimana kalau ngambilnya di perpabrikan? Pabrik-pabrik besar seperti Changsin, di Hoga, gitu. Di bank, nggak di perpajakan gitu. Enggak. Kalau menurut aku Mas Sep, gimana bidang kamunya aja. Kalau mau di perpajakan silahkan. Kalau menurut Isep itu cocok buat Isep. Terus itu juga gimana sih di perpajakan, kan itu juga masuklah di perekonomian di kita. Terus di pabrik boleh aja, coba-coba aja. Menurut Isep antara yang dikasih sama Willy ada referensi lain juga nggak di pabrik? Wah, itu ngambil di pabrik kayaknya. Apa tadi tuh ada Changsin, Noga gitu kan. Kayaknya mending di pabrik aja sih. Soalnya kalau misalkan lihat dari passion ataupun keseharian yang memang bisa sukai, paling kalau misalkan di pabrik ngambil magang di bagian manajemen. Kebetulan juga kan ada sanggutannya sama prodi yang diambil gitu. Gimana kalau misalkan Changsin, tapi nggak tahu Changsin tuh di mana, Oga tuh di mana gitu kan. Perlu memperhatikan juga lokasi pabriknya kayak gimana gitu. Isep gak tahu Changsin? Itu yang di Leles yang mau ke Bandung. Oh, yang di Leles jalan ke Bandung. Sempet lewat sih, pas mau ke Bandung lewat Leles, dan di sana tuh sempet ada macet. Pas dilihat sumber macetnya itu kayak karyawan baru pulang. Nah, mungkin yang dimaksud sama Wiwi tempat atau lokasi Changsin itu kayaknya di sana ya, di Leles. Iya Sep, soalnya kan di daerah Leles nggak cuma di Changsin aja yang bubaran karyawan itu. Kadang bareng sama Hoga juga, jadi membludak banget di Leles itu pas mau ke Bandung. Apalagi kan di situ jalan ini ya yang mau ke Bandung, jadi ada yang mau pulang ke Bandung atau pulang dari Bandung. Ya, tapi kira-kira kenapa sih pemilik pabrik Changsin itu membuat pabrik di daerah Leles? Kenapa gak di daerah selatan gitu kan? Di selatan komoditas, terus lahan, sama sumber daya manusia, sama sumber daya alamnya masih terjamin. Kira-kira menurut Isep gimana tuh? Sih, kalau misalkan pabriknya di daerah selatan ya Wi, di daerah kita kayaknya bakalan lebih enak tuh. Saya magang pertama kalau misalkan mau pulang atau mau ke keluarga dekat. Terus tadi kata Anggi sumber dayanya juga masih banyak gitu kan. Tapi buat pabrik Changsin itu sendiri itu pabrik apa sih Wi? Setahu aku sih Changsin itu pabrik sepatu seperti merek Nike, Jordan yang buat di ekspor ke luar negeri. Pabrik sepatu ya? Iya, saya kalau pabrik sepatu gak bisa kan kalau kita tiba-tiba bikin pabrik ada di daerah yang asri, terus limbahnya nanti mau dikemanain? Kan kita belum ada teknologi yang canggih untuk menyaring limbah-limbah itu. Kan di mata kuliah manajemen operasional juga dijelaskan kalau buat pabrik itu harus pada tempatnya, kayak pabrik teh jadi daerah yang dekat perkebunan teh. Terus kenapa sekarang pabrik sepatu ada di Leles? Kemungkinan besar, mungkin ya dia ini mah kemungkinan besar kan di sana di Leles itu buatnya kayak Nike, Jordan, itu kan diekspor ke luar negeri, berarti dekat tuh ke Bandung, terus ke Jakarta,
buat langsung diekspor ke luar negeri. Ya ada biaya operasional yang lebih banyak lah transportasinya. Kalau di selatan dibawa ke Jakarta berarti berapa kilometer tuh? Yang harusnya 1 juta atau 10 juta sekali nganter bakalan jadi lebih dari 10 juta kan. Oh, manajemen operasional ya, Ti. Sekalian kita analisis aja yuk mengenai pabrik Changsin ini. Kebetulan kan pada pertemuan minggu kemarin kita ada pembahasan sama Bu Miatu mengenai faktor-faktor, kalau nggak salah, unsur-unsur fungsi produksi. Nah, di unsur-unsur fungsi produksi ini ada yang dinamakan dengan peramalan. Nah, di peramalan ini ada yang namanya proyeksi pasar, proyeksi bahan kebutuhan, suku cadang, dan lain-lainnya. Jadi dalam proyeksi pasar ini si pabrik mungkin akan dapat meramalkan nih kira-kira tujuan pasar dari produk kita itu di mana. Terus kan pembuatan suatu produk pasti membutuhkan bahan baku nih. Berarti si pabrik mengapa mengadakan pabrik atau membangun pabrik di suatu tempat sudah diramalkan pasarnya, terus nanti kebutuhannya apa saja, bahan baku untuk membuat produknya apa saja, berarti ada di lokasi tersebut. Mungkin seperti itu kalau kita mengulas mata kuliah manajemen operasional yang minggu kemarin. Oke, berarti selain daripada yang tadi yang disampaikan, saya juga yang memang ada niatan buat magang di sana, perlu juga kayaknya merhatiin buat nanti fasilitas yang saya dapat, rasa aman yang saya rasakan, terus emang kebersihan ataupun kenyamanan di kantor di pabrik itu sendiri gitu kan. Nah, untuk terkait hal tersebut di Changsin itu sendiri kayak gimana sih, Wi? Aku juga sih gak tahu Sep kalau keamanannya, tapi kayaknya kan Changsin pabrik dari luar negeri. Biasanya kan dari luar negeri sangat mementingkan tentang keamanan. Juga kan di Changsin juga dikasih BPJS ketenagakerjaan. Oh iya Gi, kalau kemarin di matkul manajemen operasional keamanan ada apa aja? Nah, kalau mengulas materi yang kemarin ada juga nih Wi di poin unsur-unsur fungsi produksi. Ada yang namanya pemeliharaan dan penggantian alat produksi sama dengan fasilitas lokasi pabrik. Nah, di situ kan sangkut pautnya dengan keamanan dan keselamatan pegawai. Contoh kalau pabrik tidak memelihara mesin atau tidak adanya penggantian mesin, produksi mesin kan akan berkurang. Selain itu juga keselamatan pegawai atau karyawan yang memproduksi, yang mempergunakan mesin tersebut akan berkurang juga, karena mesin kan ada masa aktifnya, terus ada jenjang waktu bisa produksi sama tidaknya gitu. Tapi Chef, kalau menurut aku kan tadi apa yang dijelasin sama Anggi, ada pergantiannya mesin dan lain-lain. Sebaiknya Isep tanya-tanya dulu sama yang udah kerja di sana gimana tentang safety-nya, keselamatan kerjanya. Kalau udah ditanyain dan emang menyelamatkan dan bagus, ya kenapa enggak untuk dicoba untuk magang di sana. Itu kan kembali lagi ke Isep. Oh, berarti emang penting juga ya kita analisis dulu tentang pabrik Changsin itu sendiri. Kebetulan bersangkutan yang tadi yang disampaikan tentang materi manajemen operasional, tentang analisis suatu lokasi pabrik, selain daripada untuk memperhatikan ataupun menjamin sumber daya untuk pabrik itu sendiri, kita juga sebagai yang saya lah khususnya yang punya tujuan untuk magang di pabrik itu perlu juga menganalisis kenyamanan, terus keamanan untuk saya nanti di sana. Tapi mungkin untuk fiksasinya bakalan nanti lah saya tanya-tanya dulu kayak gimana emang kebenarannya yang terjadi di pabrik Changsin itu sendiri. Ya udah kalau kayak gitu Chef, semangat ya magangnya, cari pabrik dan perusahaannya. Berarti udah clear ya Sep, tinggal Isep menganalisis lagi, nentuin lagi ke depannya. Oke lah, makasih ya atas pendapat dari teman-teman sekalian. Ada yang main roda mau baca, tadi aku duluan dulu ya, mau ke kelas. Bye. Yuk. Bye. Oke Wi, lanjut dulu lagi. Gas Gi.